Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yanto Suswana, CGP Angkatan 8 yang saya hormati, kepada Ibu Bapak Guru SMPN 4 Pabuaran yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini, hari Jumat tanggal 11 dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya sebagai moderator di sini membantu acara diseminasi yang seperti kita ketahui Bapak Yanto sekarang ini lagi mengambil program calon guru penggerak angkatan 8 pada sesi modul 1.3 1.4 budaya positif. Beliau harus melakukan diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Seperti yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Yanto Suswana mengenai budaya positif kita bisa menerapkannya di SMPN Pabuaran. Saya yakin Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Yanto Suswana mengenai budaya positif itu sangat relevan yang ketika kita terapkan di sekolah. Kalau tidak salah, budaya positif itu ada 3 hal, yaitu ya tentang 5 kebutuhan manusia, 3 restitusi dan 3 keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan ketika setelah selesai acara diseminasi ini memotivasi Bapak Ibu semuanya juga untuk mengikuti program guru penggerak yang sebagaimana kita ketahui Subang sekarang lagi membuka kembali pendaftaran program guru penggerak angkatan 10 dan alhamdulillah di SMP kita SMP 4 Pabuaran sudah ada 3 guru penggerak angkatan 3 dan sekarang sudah ada 2 calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan kedepannya guru penggerak di SMP 4 Pabuaran bisa bertambah, bisa memberikan hal-hal yang positif untuk kemajuan SMPN 4 Pabuaran. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama sebelum acara dimulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya kita bagi 3 tema ya. Ada sesi tanya jawab. Oke. Untuk pembukaan mungkin hanya itu saja Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ke tema yang kedua, yaitu penyampaian tentang budaya positif oleh Bapak Yanto Suswana. Kepadanya waktu dan tempat saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Pabuaran, kebetulan hari ini tidak bisa hadir, yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum dan Wakasek Bidang Sarana Prasarana. Yang saya hormati rekan-rekan baik itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 4 Pabuaran. Terima kasih atas kehadirannya melalui undangan kemarin sudah diberikan bersama oleh Pak Wakasek Kurikulum bahwa hari ini kita akan mengadakan sebuah diseminasi atau lebih tepatnya mungkin kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Subang yang ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif selama saya mengikuti program calon guru penggerak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak sekolah yang sudah memfasilitasi kami
saya khususnya untuk mengadakan diseminasi ini. Diseminasi ini salah satu tugas aksi nyata yang ditugaskan kepada kami sebagai calon guru penggerak, tepatnya ada di modul 1.4 yang bertema tentang budaya positif. Mohon maaf sebelumnya karena di sini juga sudah ada guru penggerak di sekolah kita, ada 3 orang. Bukan saya bermaksud untuk menggurui atau apa. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, ingin sharing tentang pengalaman saya selama mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian tentang masalah materi nanti pada saat diseminasi ini saya di sini akan menerangkan beberapa, yang antara lain ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada lagi disiplin positif, ada lagi nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kok banyak Pak materinya? Memang ini hanya sebagian saja yang terdapat dalam satu modul. Jadi begitu banyaknya manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti calon guru penggerak, baik itu angkatan 3, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang terakhir saat ini Kabupaten kita Subang sedang membuka calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah kemarin ternyata teman-teman sudah antusias, ada yang ikut mendaftar, mudah-mudahan lancar pendaftarannya sehingga bisa diikut sertakan dalam program angkatan yang selanjutnya. Segini banyaknya, bagaimana secara saya menerangkan, mungkin menerangkannya hanya sekilas saja, tidak akan semuanya karena mengingat durasi juga yang nanti akan mungkin pada saatnya tidak mencukupi waktunya, hanya saya akan inti-inti dari semua materi ini yang akan dipaparkan. Yang pertama, mulai dulu dari perubahan paradigma belajar. Apa itu yang disebut dengan perubahan paradigma belajar? Di sini ada sebuah keterangan, ada sebuah pengertian bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi paradigmanya sekarang dirubah Bapak Ibu. Kalau dulu waktu kita belajar di SD, SMP, dan SMA, masa kita berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Dulu mungkin guru-guru kita masih dimaklumi menggunakan cara-cara yang jadul, cara-cara yang ortodok, cara-cara yang satu arah gitu ya. Kita masih manut-manut saja. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, jangankan kita akan menerapkan sikap seperti itu satu arah. Anak-anak harus menurut semua guru, semua perintah guru. Sekarang kejadian terakhir ketika kita menegur salah satu anak, ketika mereka merokok saja ternyata rekan kita ada yang matanya buta, matanya melayang. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat jauh berbeda. Kemudian ini juga salah satu yang memotivasi saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemarin kita telah mendengar arahan waktu di awal tahun dari kepala sekolah kita bahwa mengikuti program guru penggerak ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi. Saya betul sangat memahami itu adalah salah satu motivasinya. Tapi seiring dia berjalannya waktu, ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, saya lebih memaknai bahwa kegiatan guru penggerak ini bukan sekedar meningkatkan kompetensi, tetapi lebih tepatnya mungkin menurut saya pribadi juga kita menyesuaikan kompetensi. Karena apa? Saya di sini mungkin termasuk salah satu guru yang senior di antara rekan-rekan
mulai dari mungkin ada yang paling senior di sini Pak Dadan, Bu Nunung dan rekan-rekan lainnya, adalah produk perkuliahan tahun 2000-an. Waktu itu kami di FKIP, ya, materi yang kami acak-acak itu Pak tentang kurikulum berbasis kompetensi. Kalau saya KBK, mungkin ada yang sama ya Bu ya, belum Pak Dadan belum mungkin ya. Kurikulum Pak Dadan apalagi CBSA. Setelah CBSA kami ke KBK. Setelah kami lulus tahun 2005, saya lulus. Ternyata 2006 ada lagi muncul lagi yang namanya kurikulum KTSP. Berjalan waktu di tahun 2013 ada lagi kurikulum 13. Belakangan baru-baru ini sistem pendidikan kita menggunakan kurikulum merdeka. Artinya sudah berapa kali lewat kurikulum, mulai dari CBSA, kemudian KBK, KTSP, Kurtilas, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Makanya ketika saya mendapatkan kesempatan belajar di guru penggerak ini, saya memaknai ini hanyalah untuk salah satu upaya saya untuk menyesuaikan. Mungkin kalau dianalogikan begini, ibaratnya saya itu sebagai rel, maka waktu dididik itu saya untuk menopang kereta api secara konvensional. Rel saya itu, jadi pendidikan saya itu relnya itu untuk menopang kereta api konvensional. Seiring dengan zaman semakin maju, zaman semakin pesat, kereta api itu sekarang sudah diganti oleh kereta api atau kereta cepat. Kira-kira rel konvensional yang zaman dulu dengan spesifikasi seadanya bisa nggak menjalankan atau ditumpangi oleh kereta cepat? Bisa mah, bisa mungkinnya. Tapi akan selamat tidak penumpangnya kira-kira? Sudah tidak relevan lagi menurut saya. Jadi rel yang tadinya hanya menopang untuk kereta api dengan kecepatan maksimal 100 km mungkin sekarang akan ditunggangi oleh kereta cepat yang kecepatannya bisa lebih dari 300. Oleh karena itulah saya sebagai rel yang lama itu ingin menyesuaikan kompetensi supaya mengimbangi kecanggihan teknologi kereta cepat itu. Salah satunya ini upaya saya, ya, itu dari paradigma. Kemudian selanjutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti saya bilang tadi bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid itu adalah zaman dulu guru-guru mengajarkan dengan cara yang ya bisa dibilang tangan besi, tapi Pak berhasil. Memang waktu zaman itu masih dimaklum, zamannya seperti itu. Kalau sekarang kan jangan tangan besi, tangannya agak sedikit jadi seng saja, jadi melempar sesuatu saja itu kan menjadi masalah. Sehingga ilusi kontrol ini menurut Kiai Dewata sekarang sudah tidak berlaku. Harusnya kita yang mengikuti kebutuhan belajar murid. Kemudian ada lagi ilusinya adalah bahwa ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya adalah memberikan penghargaan. Segala sesuatu kegiatan pendidikan yang diembel-embeli oleh penghargaan itu akan menghasilkan sesuatu kegiatan yang positif. Betul, dalam jangka pendek. Contohnya adalah apabila kita memberikan suatu motivasi terhadap anak didik kita, misalnya siapa yang datang paling pagi akan mendapatkan bintang, siapa yang datang paling cepat dan tidak terlambat akan mendapatkan poin. Ketika guru yang biasa memberikan penghargaan tersebut tidak bisa hadir, apa yang akan terjadi? Mungkin anak-anak tidak akan termotivasi lagi. Karena apa? Motivasinya berasal dari gurunya untuk memberikan penghargaan. Sehingga ketika guru itu tidak hadir, anak-anak sudah tidak ada motivasi lagi. Kemudian yang ketiga adalah tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebaliknya, kalau tadi diberikan penghargaan, sekarang diberikan hukuman. Apakah efektif? Efektif, tapi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena motivasi anak itu akan terpacu untuk menghindari hukuman dan rasa tidak nyaman. Saya berpakaian rapi, kenapa? Karena gurunya ada Pak Yanto selalu memperhatikan kerapihan. Sehingga ketika gurunya lakukan Pak Yanto, dia akan
kembali lagi ke kebiasaan awal. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Ketika misalkan ada seorang kakak dan adik, kemudian dia sedang belajar, kecenderungannya orang yang lebih tua akan mengontrol juniornya. Ya, misalkan dalam hal ini yang dia biasanya proporsional. Misalkan ada pembagian tugas, ya udah kamu aja yang udah melaksanakan. Efektif nggak pembelajaran seperti itu? Lagi-lagi efektif dalam jangka pendek. Kemudian supaya tidak bosan, mari kita melakukan sebuah permainan. Silahkan Bapak Ibu, Pak Yoga bisa berpasangan dengan Pak Mul, Pak Usuk berpasangan Pak Dadan, dan Ibu yang berpasangan. Mari kita bermain permainan cobalah buka. Permainannya simpel. Kita di sini bermain seolah-olah mempertahankan apa yang paling berharga dalam diri kita atau dalam genggaman yang kita punya. Misalkan genggaman tangan kanan. Misalnya Pak Usuk silahkan berupaya sekuat tenaga mungkin untuk mempertahankan apa yang ada di genggaman tangannya. Kemudian lawan mainnya Pak Dadan misalkan silahkan berusaha untuk membujuk Pak Usuk agar membuka kepalan tangannya. Caranya bebas Pak, mau menggunakan cara yang halus, cara yang kasar, ancaman, sogokan, terserah. Ya. Saya kasih waktu 15 detik kesempatan dari Pak Dadan membujuk untuk Pak Usuk. Begitupun misalkan Pak Mul membujuk Pak Yoga. Bu Yadi, silakan. Kepada saya caranya. Silakan ibu-ibu juga silakan. Ya. Coba mau dibujuk silakan, mau dihipnotis boleh, mau di ayo silakan. Mau diiming-imingi hadiah, mau diancam, mau diusapan, mau dipijit boleh. Ya. Oke. Stop, Pak, Bu. Waktunya habis. Sekarang lakukan sebaliknya. Kalau tadi yang mempertahankan, sekarang yang membujuk. Yang tadinya membujuk, ganti mempertahankan. Silakan. Ayo. Baik ya. Itu semacam permainan, tapi nanti ada makna yang mendalam akan saya terangkan. Mari kita diskusikan dengan menjawab pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan tersebut? Boleh? Mau yang tadi ada yang buka nggak? Ada yang buka. Boleh, silakan. Siapa? Bu Sterina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sterina ya. Jadi ada yang belum hafal? Belum. Orang mana? Ya, di sini saya membuka. Oh, udah satu. Di sini saya membuka kepalan tangan karena di sini ternyata Ibu Ati mampu membujuk saya dengan makanan kesukaan saya. Iya, sedangkan makanan kesukaan saya ini membuat saya membayangkan sesuatu yang langsung terpikir sehingga saya secara sadar dan tidak sadar akhirnya ingin membuka tangan saya. Akhirnya terbujuk ya Bu ya. Baik. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Sterina. Pak Mul tadi akhirnya membuka juga. Akhirnya. Oke, kalau begitu Pak Mul mungkin bisa mewakili salah satu orang yang tidak tetap kekeh dan tidak membuka. Alasannya silakan Pak Mul. Boleh berkenalan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, nama saya Mulia.
mengerti kenapa tadi saya tidak membuka ya apa yang diberikan atau diarahkan. Saya tidak membuka tangan saya katakan saja karena memang saya tidak tergoda dengan apapun, Pak. Saya hanya berfokus pada satu tujuan yang saya inginkan. Wah, hebat, tepuk tangan. Berarti punya pendirian yang teguh, tidak mudah tergoda ya. Kalau Bu Stelina ternyata emang sudah terbukti beliau sudah tergoda oleh orang dari mana ya? Oke, ya ini tadi Pak Mulyadi ternyata sudah menjawab apakah Anda menutup kepala tangan Anda, mengapa, apa alasannya. Kemudian inti dari pembelajaran kali ini adalah ada di soal nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau tetap menutup kepala tangan? Diri sendiri, Pak. Itu diri sendiri. Yang lebih baik itu sebetulnya kontrol untuk memutuskan tetap membuka atau tidak pun itu adanya dalam diri sendiri. Itulah yang terjadi terhadap murid-murid kita. Mereka itu akan welcome tidak terhadap guru yang mengajarnya, akan terbuka tidak terhadap materi yang ingin diberikannya. Ya, tergantung sama kita sebagai guru. Kalau kita melaksanakannya tadi dengan cara-cara yang keras, mereka mungkin dalam jangka waktu pendek akan menyerahkan kontrolnya. Dibiarkan saja, kontrol saya diberikan kepada dan aja lah, daripada saya bahaya, daripada saya dipukul, daripada saya kena hukuman. Ya udah, untuk sementara waktu saya nurut aja. Ya, atau sebaliknya, aduh saya mah tertariknya dengan guru yang satu ini. Saya sudah terpikir pokoknya guru ini mau ngomong apapun akan saya dengarkan. Berarti dia sudah menyerahkan kontrol dia terhadap guru itu, tetapi bukan atas inisiatif diri sendiri. Yang paling baik itu bagaimana? Kontrolnya itu muncul dari intrinsik kesadaran dirinya sendiri, sehingga itu akan lebih berefek ke jangka yang lebih lama dan panjang. Mudah-mudahan sih bisa seumur hidup. Apa yang kita ajarkan itu mungkin yang paling bagus itu kan begini, ketika kita mengingatkan sesuatu dalam kehidupan nyata dan kita menemukan solusi masalahnya. Aduh, saya ingat itu guru itu dulu telah memberikan contoh bahwa ketika menghadapi masalah ini seperti ini. Ini adalah salah satu makna yang saya bisa dapatkan dari salah satu permainan. Ternyata kontrol terhadap diri sendiri itu yang ada di diri sendiri, mau membuka kah mau tidak gitu. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini makanya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dalam kaitan dengan kontrol itu yang stimulus respon karena berasal dari luar ekstrinsik, dengan yang teori kontrol ini berasal dari dalam diri sendiri intrinsik. Ini perbedaan. Misalnya realitasnya kebutuhan kita sama ya. Kalau menurut teori stimulus respon, kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita itu kan berbeda-beda. Kayak tadi kan saya tetap kekeh kata Pak Mulyadi, kalau Stelina ya udahlah saya terbuka saja, silakan gitu. Kemudian semua orang melihat yang sama dalam teori stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Begitupun seterusnya. Kalau saya bacakan satu-satu nanti malah lama ya. Bisa nanti kita lanjutkan pembahasannya bila ingin mendalam secara ya, ngobrol-ngobrol tidak apa-apa, saya akan senang hati. Kemudian ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada dua kata di sini, kata disiplin dan positif. Antara disiplin dan disiplin positif itu mengandung arti yang berbeda. Disiplin sendiri ini menurut kalau kata bahasa Indonesia itu arti katanya itu berasal dari disiplina ya, disiplina atau disiplina dari bahasa Yunani yang berarti belajar. Sehingga kata disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sekarang kan kita beranggapan bahwa yang namanya anak yang disiplin itu
biasanya ketakutan dari luar, Pak, dari instinktif. Tapi sebetulnya disiplin yang sebenarnya itu adalah muncul dari dalam jiwanya sendiri, karena dia memiliki keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Dan kalau misalkan belum bisa, saya harus bisa membenarkan diri saya. Kemudian disiplin positif apa? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribet, ancaman atau hukuman. Jadi betul, ini supaya yang namanya disiplin yang bersifat positif itu dia mau ada ancaman, mau ada hukuman, mau ada penghargaan, tetap dia melaksanakan disiplin itu menurut keyakinannya sendiri, karena menurut dia adalah ini sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang baik atau kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang berdisiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada kebajikan nilai-nilai universal. Apalagi ini kebajikan universal, ya, kebajikan nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini kewajiban kita, Bapak Ibu, harus mampu mendidik anak kita memiliki disiplin positif yang timbul dari dirinya sendiri. Sudah tidak lagi tergantung sama guru yang galak, tidak lagi tergantung oleh iming-iming penghargaan, tetapi dia melaksanakannya itu karena keyakinan diri sendiri. Kalau sudah seperti itu enak, kita tidak harus berusaha untuk membujuk, merayu, mengancam dan sebagainya. Kita tinggal mengingatkan saja. Bagaimana caranya supaya ini bisa terwujud? Nanti salah satunya adalah dengan menciptakan atau menggunakan keyakinan false. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Biasanya setiap organisasi punya rumusan nilai-nilai kebajikan sendiri. Dalam hal ini misalnya di guru penggerak ini nilai kebajikannya salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, ya, mulai dari bertakwa kepada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada lagi contoh lainnya, ini dari luar negeri mungkin ya. IDO Primary Years Program atau PYP. Di sini ada mulai dari rasa hormat, integritas sampai ke komit. Ada lagi contoh lainnya keterampilan hidup atau life skill, mulai dari dapat dipercaya, lulus hati dan lainnya. Sekarang kalau di BUMN mungkin nilai-nilai kebajikannya yang paling sering kita dengar dari Menteri BUMN kita adalah semua BUMN harus menerapkan akhlak. Betul ya? Ada yang akhlak ya, tapi saya lupa lagi tidak akan menerapkan itu. Akhlak, berakhlak itu apa lagi pokoknya? Jika kita ke Pertamina, ke bank-bank BUMN, itu selalu ada jadwalnya, silahkan berakhlak. Itu adalah salah satu contoh kebajikan universal yang sedang mereka gaungkan, yang sedang mereka kembangkan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tetapi sebelum ke kebutuhan dasar manusia, supaya tidak bosan, mungkin sampai sini tentang kontrol dan paradigma belajar. Ada yang mau ditanyakan atau nanti di belakang saja bertanya? Lanjut Pak, belakang saja Pak. Oke, siap. Baik, sekarang yang berarti tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk anak didik kita itu mampu. Ini adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mereka yang mohon maaf, termasuk mereka yang membuli itu ada yang dituju, Pak. Tujuannya untuk apa? Mungkin memiliki salah satunya adalah gagah-gagahan atau penguasaan. Kemudian mereka yang yang bersifat caper juga ada yang kebutuhannya. Mari kita lihat apa saja
yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 di sini Bu, mulai dari bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Contohnya apa saja? Misalkan contoh kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya misalkan pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mohon maaf, mungkin di kita suka ada yang peserta didik mengambil bukan milik haknya, ya. Mungkin ada, betul ya. Contoh lain adalah pulpen, makanan dan lain sebagainya. Mungkin ada salah satu di sini kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Ya, salah satunya dia mempertahankan kehidupan dia, itu salah satu bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Banyak di antara guru-guru kita yang caper, yang ingin selalu diperhatikan. Ini salah satunya, ya. Mereka ingin merasa diterima di komunitasnya. Mereka ingin diperhatikan, mungkin perhatian yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan di lingkungan keluarga, mereka mencarinya di lingkungan luar, termasuk di lingkungan sekolah. Kemudian penguasaan, kebutuhan dasar manusia dan penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan, dianggap pemimpin, berprestasi, diakui. Nah, salah satu anak yang berprestasi juga mungkin salah satunya ingin memenuhi kebutuhan tentang penguasaan. Dia ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia berprestasi. Begitupun anak yang melakukan perundungan atau membuli, dia ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa dia yang berkuasa. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Masalah kebebasan dan kesenangan ini biasanya adalah timbul pada anak-anak yang bersifat manja, anak-anak yang bersifat punya kecenderungan cara belajar tersendiri, gitu ya. Karena di sini kebebasan misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu dan sebagainya. Dan kesenangan artinya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini salah satu kebutuhan belajar dalam ingin memenuhi satu kesenangan itu. Misalnya, saya senang ke salah satu guru ini. Kenapa? Karena pada saat belajar dia selalu menghibur, tapi tidak terasa kita diberikan materi. Ini salah satu. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh kasus. Mari kita analisis kebutuhan dasar manusia yang mana yang berusaha untuk dipenuhinya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai menyetir mobil. Kemudian ia terlihat senang sekali, ya, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas ada seperti ini, maka kebutuhan apa yang sedang berusaha dia penuhi. Atau kita turunkan saja deh, misalnya jangan mobil dulu ya, anak-anak diberikan fasilitas motor, sepeda motor atau sepeda listrik. Nanti ketika kita tanya ke anak tersebut dan jawabannya seperti ini, maka ada beberapa kebutuhan yang ingin dia penuhi. Contoh, ketika jawaban si Dimas ini, aku merasa bangga dan keren, berarti kebutuhan penguasaan yang sedang berusaha dia penuhi. Kalau jawabannya biar bisa jalan-jalan naik mobil Pak atau naik motor sama teman-temannya, berarti kebutuhan akan kasih sayang. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, itu berarti kebebasan. Dan yang terakhir apa? Menyetir mobil itu seru, berarti itu adalah salah satu kesenangan. Ya, ini contohnya dari kebutuhan itu. Makanya kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia itu, sehingga gerak-gerik manusia, terutama murid kita, ada kaitannya dengan kelima kebutuhan dasar ini. Anak yang selalu bolos, senang bolos, berarti kira-kira sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Kesenangan. Ya, kesenangan. Anak yang suka main bola, main voli di tengah lapang ketika guru tidak ada di di kelas,
Berarti kira-kira sedang memenuhi kebutuhan apa? Ketenangan atau kebebasan. Dari ngapain saya tinggal di kelas kalau toh tidak ada gurunya? Ya mending saya memanfaatkan waktu saya untuk bersenang-senang, berolahraga. Nah itu kebebasan. Nah itu salah satu. Kemudian yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya, jadi segala sesuatu motivasi tadi itu yang dari ketiga itu ya, motivasinya itu dibagi ke dalam 3. Ada motivasi yang berdasarkan adanya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh lah, salah satu anak dia berpakaian rapi, bisa 2 kemungkinan. Apakah dia menghindari hukuman yang akan diberikan oleh guru, atau dia justru ingin mendapatkan penghargaan, baik itu penghargaan berupa medali, berupa poin, atau mungkin penghargaan berupa pujian dari gurunya. Ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, karena motivasinya berasal dari luar, karena ada guru yang memantau, ada guru yang mengawasi, ada guru yang mengiming-imingi memberikan hadiah. Yang lebih baik itu yang mana? Yang paling bagus yang ini. Ya, motivasinya muncul karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, sehingga mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya bahwa segala sesuatu hal kebaikan itu adalah akan terpulang kembali kepada dirinya, maka dia akan melakukan hal-hal yang lebih baik. Ini ada 5 posisi kontrol guru yang sudah saya pelajari. Ya, kelima-limanya ini saya pernah mengalaminya di posisi itu. Yang pertama, kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, mungkin bapak ibu guru juga sama, di sini rekan-rekan juga. Saya pernah Pak menjadi penghukum. Kenapa? Anak yang kesiangan saya hukum untuk berdiri di depan kelas. Itu sebagai penghukum. Saya pernah Pak membuat menjadi merasa bersalah misalnya. Ini ciri-cirinya ya. Kita ambil satu contoh kasus. Ada seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka seorang penghukum akan berbicara atau akan memerintahkan pada siswa tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kenapa? Itu hukuman. Kenapa yang dimaksudkan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi dan lain? Hukuman itu istilahnya berasal dari satu arah guru tersebut. Siswa tidak tahu kalau dia tidak menggunakan atribut lengkap itu nanti ujung-ujung pada hukum. Tapi berasal dari hukum dia nerima saja. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Masih di kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-katanya seperti apa? Ini berapa kali sih bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan diri. Jadi setelah mendengar perkataan kita, anak itu merasa bersalah atau makanya ini yang dimaksud dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Masih di kasus yang sama, kita mengambil posisi sebagai teman. Karena kita sebagai teman berarti kita menganggapnya mereka sengaja dengan tim. Ayo dong, ikutilah aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah ini biasanya yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu biasanya orang guru-guru yang melihat perilaku tingkah laku anak dengan membandingkan kesepakatan atau aturan sekolah yang sedang berlaku.
Sehingga pada saat menemui anak yang melanggar peraturan itu, mereka menghampiri dan mengucapkan kata-kata seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, setelah pacaran kamu beli kan atributnya dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah posisi sebagai manajer. Namanya seorang manajer biasanya lebih bijak lagi. Kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi seorang manajer berusaha untuk menimbulkan rasa salah itu timbul dari dirinya pribadi, bukan berasal dari orang lain atau lain. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu itu? Ya. Misalnya dalam kasus ini siswa tidak memakai atribut, bukan disuruh oleh kita untuk membeli atribut, tapi keinginan untuk melengkapi atribut itu harus tampil atau harus muncul dari si muridnya tersebut. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Kemudian saya di sini sudah menampilkan contoh-contoh beberapa video, ada 5 sebetulnya, tapi karena waktunya mungkin sudah mepet, hanya 2 atau 3 video yang akan saya tampilkan ya. Bapak Ibu, saya minta silahkan diperhatikan nanti sebuah video saya tampilkan. Mari kita coba analisis, kita tebak bersama-sama posisi kontrol yang mana yang dilakukan oleh guru yang akan tampil di sini. Ya, apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, cukup. Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang diterapkan oleh guru tersebut? Boleh Bapak Ibu kalau misalnya mau berpendapat? Belum mungkin? Bang? Penghukum. Contoh konkretnya dalam video tadi Dia menghukum siswanya untuk berlari. berlari. Karena tidak ada relevansinya antara keterlambatan dengan berlari. Justru kalau misalkan menjadi solusi harusnya siswa itu cepat-cepat. Ya. Nah, atau minimal ditanya dulu ya. Ditanya dulu kenapa alasannya dia terlambat. Ya, betul Bapak Ibu. Video yang cuplikan video yang tadi itu adalah merupakan salah satu kontrol guru yang yang bersifat sebagai penghukum. Kemudian satu video lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Kira-kira baik, kira-kira yang barusan itu menjadi mengambil kontrol dulu sebagai apa? Pemantau, betul kata Pak Dadan sebagai pemantau. Ciri-cirinya apa? Kan dia soalnya datang. Betul, soalnya Bahasa tubuhnya formal. Ya, Dia memahami konsekuensi. betul. Ya, biasanya seorang pemantau itu dia mengetahui sebelumnya itu ada aturan, kemudian dia memberikan pengertian bahwa aturan sudah dilanggar dan harus ada konsekuensi. Ya, baiklah itulah ya. Sebetulnya ada 3 video lagi, tapi saya simpan saja untuk nanti. Kita akan menuju ke materi yang berikutnya. Materi tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Dan mengapa namanya bukan peraturan kelas, bukan pula kesepakatan kelas? Yang selama ini kita kenal peraturan kelas. Ada peraturan kelas. Kesepakatan kelas ada, dan keyakinan kelas pun sekarang sedang dikembangkan. Kira-kira perbedaannya antara peraturan, kemudian kesepakatan dan keyakinan itu apa ya? Dari segi pembuatnya dulu lah. Peraturan kira-kira siapa yang membuatnya? Pihak sekolah, atau dalam hal ini bisa juga diartikan pihak lain ya, pihak ekstrinsik. Si pelakunya dilibatkan tidak? Tidak, karena ini aturan. Pokoknya kalau misalkan kita melanggar peraturan, ya ada hukumannya. Ya. Kemudian kalau misalkan kesepakatan kelas atau kesepakatan perbedaannya dengan aturan itu apa? Dari sisi pembuatnya, siapa? Ya, pihak eksternal bisa bekerja sama dengan si pelaku. Dalam hal ini guru dan murid membuat kesepakatan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas, bedanya apa? Siapa yang membuatnya? Sepenuhnya dari murid. Kalau keyakinan kelas, guru itu hanya membantu saja, memfasilitasi. Sehingga kira-kira nanti yang paling berefek jangka panjang itu yang mana? Kalau antara peraturan, kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, mari kita lihat ke slide berikutnya. Ini perbedaannya. Ya, kalau peraturan itu akan menghasilkan hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak terencana, tiba-tiba murid pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, bersifat satu arah karena dia tidak dilibatkan dalam pembuatannya, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ini akan menyakiti. Jangka panjang atau jangka pendek, yang pasti lebih ke jangka pendek. Kenapa? Ya, motivasinya dari Islam. Bagaimana dengan kesepakatan kelas? Akan menghasilkan konsekuensi karena sudah ada kerjasama antara kita dan murid untuk membuat kesepakatan, sehingga nanti ada konsekuensi di sini. Apakah murid bisa menerima? Bisa, Bu, menerima dalam jangka waktu tertentu. Tapi ketika di luar kelas, ketika di luar sekolah, karena mereka menganggap sudah tidak ada lagi kesepakatan kelas, mereka akan kembali ke kebiasaan awal. Di sekolah saya harus rapi, di kelas ketika di luar mungkin cara berpakaian mereka sudah tidak akan lagi mencerminkan sebagai siswa, sebagai seorang pelajar. Nah, sebaliknya nanti ada semacam keyakinan kelas itu akan menghasilkan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya.
Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Inilah bedanya antara keyakinan, kesepakatan, dan peraturan kelas. Jadi kira-kira yang lebih baik diterapkan untuk kita sekarang itu yang mana? Kalau menurut saya pribadi ya ini diawali dengan kesepakatan kelas dulu, ya tidak apa-apalah sebagai pembimbing, tapi nanti bisa selanjutnya dikembangkan agar kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas, karena kita perlu bimbingan kan mereka ya. Pada akhirnya seharusnya keyakinan kelas yang digunakan. Kemudian bagaimana Pak cara membuat keyakinan kelas? Nah ini aja langsung ke sini. Nah ini bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, ya, abstrak itu misalkan kita harus menghormati sesama teman, abstrak kan? Tidak dijelaskan secara rinci, Pak. Tidak boleh membuli, tidak boleh membentak, tidak boleh memukul. Tapi kita diabstrakkan saja ke cakupannya lebih luas. Kita harus saling menghargai sesama, baik sesama teman ataupun sesama manusia. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Artinya universal ini tidak dibatasi oleh golongan, ras, agama maupun bangsa. Jadi semuanya ini secara universal harus diterima. Contoh adalah membuang sampah pada tempatnya. Baik itu agamanya apa, bangsanya siapa, di mana, rasnya apa, sudah sepakat bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Beda dengan peraturan. Peraturan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh merokok di area ini, dilarang. Itu namanya kalimat negatif. Diubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang membuang sampah, dibalikan menjadi positif. Misalkan jagalah kebersihan lingkungan. Kemudian dilarang ribut, ya, diganti dengan kalimat mendengarkan saat guru menerangkan, dan begitu seterusnya. Sedikit saja, ya, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu, ya, karena keyakinan kelas itu bersifat tidak saklek. Nanti suatu saat bisa dirubah, diperbarui tergantung kebutuhan. Kemudian sesuai dengan kondisi dan kelas sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah harus dilibatkan dalam pembuatannya. Saya kemarin sudah membuat semacam keyakinan kelas. Di akhir itu kita cetak. Kemudian karena ini keyakinan kelas hasil bersama, sehingga anak-anak diminta untuk menandatangan, sehingga pada saat nanti mereka melanggar peraturan tinggal diperlihatkan saja. Ini kan keyakinan kelas kita. Kamu sudah membuatnya, ikut tanda tangan di sana. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas saya yang sudah kemarin buat di kelas 7B. Mohon maaf, Bibi tidak ada ya pada kelasnya. Di kelas 7B itu sudah lengkap Bapak Ibu, mulai dari struktur sampai jadwal sampai ke keyakinan kelas sebetulnya sudah ada. Tapi saya di sini membuat keyakinan kelas di 7B khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak banyak-banyak, saya ambil poin ini sedikit 6 saja, ya. Caranya mereka libatkan. Saya tanya, ketika ingin belajar dengan Bapak, apa yang kamu harapkan? Ada yang menarik, Pak, celetuk gitu anak-anak. Pak, saya ingin belajar dengan guru yang asik, katanya. Itu keinginan siswa, kita akomodasi. Kemudian yang pertama, saya sudah membuat selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang ketiga, dengarkan dan pahami pelajaran yang diberikan. Ini maksudnya jangan ribut, jangan gaduh gitu ya.
Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Pokoknya berarti kelas harus bersih. Kemudian yang kelima, meminta izin ketika akan masuk dan keluar kelas. Dan yang terakhir, berpakaian lengkap dan rapi selama pembelajaran. Ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama anak-anak tercinta di kelas 7B. Berlakunya kapan? Ya, secara formil berlakunya pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan ini akan selalu terbawa dimanapun mereka berada. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian kita berlanjut ke segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung dalam slide-slide sebelumnya. Di sini misalkan, nah ini ada keyakinan kelas itu akan menghasilkan restitusi, di mana siswa itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Tahapannya kita di sini akan dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama dari bawah dulu, ini pengertiannya satu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya mulai dari bawah dulu, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, ya. Bapak Ibu untuk menjalankan keyakinan kelas menjalankan restitusi segitiga itu kita harus ada modalnya dulu. Modalnya apa? Yang tadi, keyakinan kelas. Ketika sudah ada keyakinan kelas, restitusi bisa dijalankan dengan cara-cara 3 langkah seperti ini. Yang pertama, misalkan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada saat menemui seseorang atau seorang siswa yang melakukan kesalahan, pertama ketika kita ngobrol dengan mereka, ucapkanlah kalimat-kalimat seperti ini yang menunjukkan kita sedang menstabilkan identitasnya. Apa contohnya, Pak? Ya, berbuat salah itu wajar, manusiawi gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Kemudian kita camkan lagi bahwa ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mari mencari solusi. Kemudian kamu merasa berhak. Jadi seolah-olah siswa yang sedang melakukan kesalahan itu kita terima apa adanya dulu. Ya, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, dalam hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu misalkan kebutuhan dasar manusia. Kita katakan kepada murid kita dalam tahapan ini, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya, anak yang membentak, anak yang bertengkar dengan temannya dan lainnya, pasti punya. Pasti ingin memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian padahal kamu bisa ya melakukannya lebih buruk lagi. Jadi kita validasi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini adalah tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tunjukkan bahwa tindakannya itu salah, tapi dengan cara yang halus. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini modal keyakinan kelas tadi kita gunakan di sini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Jika kamu melakukan kesalahan, sebaiknya apa yang kamu lakukan? Ini intinya, ya. Sehingga rasa atau keinginan memperbaiki diri itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh adegan yang menunjukkan bahwa penerapan segitiga restitusi itu menggunakan 3 tahapan, mulai dari menstabilkan diri, validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, di situ kelihatan bahwa nada anak yang tadinya sangat tinggi, kemudian lama-lama menurun dan akhirnya menurun lagi. Dia menyadari dirinya sendiri bersalah dan berusaha untuk memperbaikinya. Memang kondisi seperti ini adalah kondisi yang kita tidak idamkan dari seluruh siswa kita. Tapi kan kenyataannya Pak, jangankan untuk mengungkapkan mereka merasa bersalah, mereka untuk berani menghadap ke guru untuk melakukan kesalahan saja kan tidak. Ya itu kan tugas kita sebagai guru ya, tantangannya seperti itu. Ya, kemudian di sini juga saya sebetulnya mau menampilkan contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat. Dalam hal ini saya sudah bekerjasama dengan Ali dan Syahara waktu itu, tapi karena waktunya sudah terlalu lama dan mepet, nanti saya kirim linknya saja yang ada di YouTube. Benar-benar saya sudah mendokumentasikannya. Untuk selanjutnya cukup saya kira Bapak Ibu guru untuk dari pemaparan tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semakin penasaran, semakin tertarik untuk mengikuti program Guru Penggerak, semakin terpacu untuk meningkatkan kompetensi dan lebih terpacu lagi untuk menyesuaikan kompetensi dengan sistem yang ada. Saya kira itu apabila ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin silakan Bapak Ibu. Bu Stelina lagi ya, silakan Bapak. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini tadi ada peraturan sekolah, ada kesepakatan, ada keyakinan. Menurut Bapak, untuk menjalankan keyakinan ini, apakah hanya perlu motivasi intrinsik dari siswa atau gurunya juga harus memiliki motivasi intrinsik? Karena ini mah kasus di lapangan ya Pak. Siswa atau peserta didik kita ini sekarang lebih kritis dari ketika zaman saya bersekolah dulu. Ketika saya bersekolah dulu, ketika gurunya telat atau tidak masuk, yang murid tidak pernah protes dan murid pasti mengerjakan LKS mandiri. Tapi ketika sekarang gurunya tidak masuk, itu murid protes sebenarnya Pak. Walaupun kalian senang dengan jam kos, tapi itu menjadi catatan. Seperti itu. Kalau menurut Bapak, solusi yang tepat untuk membentuk keyakinan kelas ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik dan pendidiknya juga seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Bu Selina, sudah sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Betul Bapak Ibu, karena kita siswa didik kita ini sekarang sudah semakin kritis terhadap suatu keyakinan kelas saja, dia akan protes apabila kita tidak ikut mengerjakannya. Di sini kan dari segi namanya adalah keyakinan kelas, dibuat oleh seluruh anggota kelas dan akan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Saya sekarang tanya balik, kita ketika di kelas merupakan bagian dari kelas bukan? Iya betul, makanya yang namanya keyakinan itu justru harus dilaksanakan bukan hanya oleh murid, tapi kita sebagai guru harus terlebih dahulu menerapkannya, Bu. Sehingga kalau misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas, datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, itu tidak berlaku hanya untuk murid saja, terlebih bagi kita seorang guru. Ngapain murid harus datang lebih awal kalau gurunya tetap terlambat? Betul ya, Pak Mo ya? Iya, ini juga sebagai refleksi buat kita semua. Sebaik-baik apapun peraturan, kesepakatan atau keyakinan kelas, jika di salah satu pihak tidak sama-sama meyakini melaksanakan, itu mungkin akan percuma. Begitu kira-kira Mister Rina. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu untuk kita pribadi juga, namanya keyakinan kelas ya untuk sebutan kelas. Peraturan yang ada di Indonesia kan berlakunya bukan hanya untuk rakyat saja kan, untuk para aparatnya pun sama. Malahan secara idealnya lebih berat mereka kan, mereka yang membuat peraturan. Kalau mereka masih melanggarnya juga kan ketentuan gitu kan, seharusnya dia seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu guru. Saya kira cukup ya karena waktunya sudah mepet mau ke sholat Jumat untuk bagi kaum laki-laki. Pak Yoga, terima kasih. Mungkin saya serahkan lagi ke Bapak sebagai moderator. Bapak Ibu keluarga sekali, penyampaian materi dari Bapak Nando Susmana sebetulnya masih, saya yakin masih ada pertanyaan. Saya juga masih ada pertanyaan ya. Apalagi kita mengenai 5 kebutuhan hidup. Nah, kita sebagai guru harus memenuhi 5 kebutuhan hidup siswa. Terkadang kita pun ya sebagai guru yang pasti semuanya memenuhi 5 kebutuhan hidup tersebut. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Yanto bisa berkenan dan berdiskusi seri di luar jam destinasi ini. Insyaallah siap seri ya dari persen orang. Mudah-mudahan ya Pak Yanto. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah pada akhir acara yaitu penutupan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Yanto Susmana sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak, bagi sekolah dan bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak banyak kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Kemudian Bapak juga tidak lupa mau mengecek kehadiran kalian. Jumlah seluruhnya siswa-siswi di kelas 7B ini ada 35. Sekarang yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. 17 nomor 32. Yang tidak hadir berarti 3 orang. Siapa saja? Firman, Hamzah dan Nino. Semuanya sakit atau apa? Apa semuanya? Baik, tanpa keterangan ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan? Kalian pernah mendengar peraturan? Pernah. Apa itu peraturan? Sesuatu hal yang harus ditaati. Siapa yang biasa membuat peraturan? Kalian sendiri atau orang lain? Orang lain. Ya, misalnya peraturan di sekolah, tentu sekolah yang membuat aturannya. Peraturan berlalu lintas, tentu pemerintah yang membuat peraturannya. Bagaimana bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu yang membuatnya kita sendiri, yang melaksanakannya pun kita sendiri. Kira-kira lebih enak mana? Kita lebih enak mentaati peraturan atau lebih enak menaati keyakinan kelas? Hah? Kalau peraturan kan orang lain membuatnya, ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas kita yang membuat, kita yang melaksanakannya. Mending mana? Mending keyakinan, karena kita yang buat, kita yang melaksanakan. Beda dengan yang tadi. Makanya di sini kebetulan Bapak lihat di sini jadwal piket sudah ada, jadwal pelajaran sudah ada, struktur organisasi sudah ada, peraturan kelasnya di sini sudah ada, profil pelajar Pancasila sudah ada. Tapi Bapak ingin membuat keyakinan kelas khusus ketika pelajaran Bapak saja, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi peraturan ini atau keyakinan kelas ini akan berlaku setiap pelajaran bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kalian bisa membiasakan diri. Selain pada saat pelajaran Bapak, pelajaran guru-guru yang lain pun kalian tetap memegang teguh keyakinan kelas ini. Apa sih Pak yang harus kita buat dalam keyakinan kelas? Begini, sekarang Bapak mau tanya, Leon dan teman-teman, ketika berada di dalam kelas, apa sih kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Apakah kelas yang selalu bersih, kelas yang selalu tertib, kelas yang selalu hening, tidak ribut, rapi berpakaiannya, kemudian tidak berbau dan lain sebagainya. Begitu mungkin ya? Ya. Kemudian pada saat belajar di kelas ini, kalian harusnya maunya seperti apa? Misalkan, ya Pak, saya maunya kalau misalkan ketika berada di kelas ini, anak-anak semuanya mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru, tidak ribut. Oh bagus gitu ya. Kemudian Pak, saya ingin pada saat pelajaran bahasa Indonesia semua anak-anak itu semuanya berpakaian yang rapi. Ya. Oh iya, Bapak hampir lupa tentang berpakaian yang rapi. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Semuanya silakan sambil berdiri. Semuanya berdiri, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan semuanya berdiri. Kemudian silahkan lihat di sisi kiri kanan kalian, depan belakang kalian. Apabila ada teman kalian yang pakaiannya tidak rapi, silahkan diingatkan. Laki-laki terutama bajunya harus dimasukkan, dirapikan. Bila kancingnya terbuka di bagian atasnya, silahkan dikancingkan. Ya. Kemudian lihat
Kalau yang masih ada menggunakan topi di ruangan kelas, disuruh dibuka saja topinya, taruh ya. Nanti ketika mau keluar digunakan. Sudah semuanya rapi? Nah, kalau sudah rapi, silakan lihat yang sudah rapi di disuruh duduk sama kalian. Silakan. So, kalau belum rapi jangan duduk. Kalau sudah rapi silakan suruh duduk. Teman kalian yang sudah rapi duduk gitu. Oke, duduk. Sudah duduk. Berarti semuanya sudah rapi. Masih ada sedang merapikan diri. Oke. Sekarang Bapak ingin mendengar pendapat kalian tentang suasana kelas seperti apa yang diinginkan. Ya. Nanti setiap orang dari kalian masing-masing akan Bapak berikan satu lembar kertas berwarna kuning dan satu lembar kertas berwarna berwarna pink atau merah muda. Nanti kita harus menuliskan apa di sini. Nanti Bapak kasih petunjuk. Untuk sekarang Bapak minta tolong kedua orang, Neng, tolong bagikan ke perempuan satu orang satu lembar. Tolong bagikan ke laki-laki satu orang satu lembar. Kamunya saja yang berbeda. Ya, termasuk kamu juga kasih. Kemudian yang lainnya Neng tolong bagikan perempuan satu orang satu lembar. Ini laki-laki satu orang satu lembar. Jika sudah nanti sisanya tolong dikembalikan ke Bapak. Sudah, kalau sisanya taruh di situ di depan. Sini. Baik. Apa yang harus kalian tulis di kertas yang berwarna kuning? Ya, silakan kalian tulis tangan ya dengan menggunakan spidol atau pulpen. Harapan apa yang ingin kalian terapkan pada saat pelajaran di kelas? Contohnya berpakaian rapi, datang tidak telat, kemudian tidak ribut, mendengarkan guru saat pelajaran, guru menerangkan pelajaran, kemudian apa lagi ya? Ini harapan kalian. Ingin kelasnya ini ada kipasnya atau ada AC-nya, ya biar nyaman. Kemudian apa lagi? Kira-kira kalian mau kelas kalian pada saat belajar itu suasananya seperti apa? Silahkan tuliskan, ya. Saya mau kelas yang tidak ribut. Saya mau kelas yang selalu dalam keadaan bersih. Saya mau kelas yang selalu siswa-siswinya berpakaian rapi. Saya ingin teman-teman saya selalu berlaku sopan, santun, senyum, sapa, dan mengucapkan salam atau 5S. Boleh, silahkan. Apa kira-kira? Silahkan, Bu Bapak dikasih waktu 2 menit. Apa saja? Harapan kamu ketika berada di kelas, kelasnya tidak ribut. Coba lihat. Apa itu? Boleh, saya mau doang. Maunya mau apa? Betul, di situ di bagian depan, bagian yang tidak nempel. Silakan ditulis. Boleh 1, 2, boleh 3, boleh 3.
Saya ingin kelas dalam keadaan bersih. Saya nanti. Kalau sekarang yang kuning dulu. Pegang saja dulu. Sudah? Terus apa yang akan saya tulis Pak di bagian kertas yang berwarna merah muda atau pink? Orange, pink, atau merah muda? Ya, inilah pokoknya kertas yang jenis ini ya. Silakan kamu tuliskan di bagian kertas yang berwarna merah muda atau pink atau orange ini segala sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan di kelas. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan di kelas, baik oleh kalian selaku murid ataupun oleh guru. Saya ingin di kelas tidak boleh ada yang makan atau minum saat pembelajaran. Contoh, saya tidak ingin anak-anak atau teman-teman saya berkata kasar. Saya tidak menghendaki kelas dalam keadaan yang kotor. Saya tidak ingin kelas dalam keadaan yang ribut. Saya tidak ingin teman-teman keluar tidak minta izin. Ya. Kemudian apa lagi ya? Jadi kalau tadi itu apa yang harus dilakukan, yang kuning, kalau yang merah sebaliknya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Tidak makan. Kalau minum boleh, gak apa-apa. Tidak makan di kelas. Kemudian tidak membawa binatang peliharaan. Ya, misalnya bawa tokek, bawa apa gitu. Apa yang tidak boleh di sini? Apa yang harus dilakukan di kuning? Saya tidak ingin teman-teman berkata kasar. Saya tidak ingin teman-teman berpakaian tidak rapi, tidak menghendaki keributan di kelas. Saya ingin tidak menghargai, tidak ingin teman-teman tidak menghargai teman-teman lain. Kemudian tidak menghendaki terjadinya pencurian di kelas, pembulian di kelas. Sudah? Oke, paham ya? Yang kuning itu apa yang harus dilakukan, yang merah itu apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau sudah, silahkan tempelkan kertas yang berwarna kuning di sebelah kiri. Terus kertas yang berwarna merah muda di sebelah kanan. Sok, silakan gantian. Mulai dari perempuan dulu. Udah belum perempuan? Atau laki-laki dulu? Silakan. Mau perempuan dulu, laki-laki dulu. Gantian. Ayo laki-laki dulu. Kuning di kiri, merah di kanan. Kuning di sini, merah di sana. Ya. Ya, tidak apa-apa. Yang merahnya sebelah sana. Yang merah sebelah sana. Boleh. Laki-laki sudah, sekarang bagian emak-emak. Ayo ibu-ibu. Sama, kuning sebelah kiri, merah sebelah kanan. Kuning kiri, merah sebelah kanan.
Sudah semuanya? Oke, ini hasilnya ya yang punya kalian. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang belum sempat, ya tidak apa-apa lah ya. Mari kita Bapak akan baca satu persatu, kemudian nanti kalau ada yang berbeda ditambahkan, kalau ada yang sama berarti nggak apa-apa, sama saja. Contoh yang paling atas dulu. Tidak ribut di dalam kelas. Tidak ribut dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya ingin kelas yang bersih dan tidak ribut. Oke, berarti kelas yang bersih. Tidak ributnya sudah ada di sana. Kemudian apalagi ini? Saya mau kelas yang hening. Saya mau kelas yang bersih. Oke, berarti kelas yang hening. Tenang ya. Kemudian apa ini? 5S. Oh, berarti sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Membudayakan. 5S. Saya ingin dihargai, saya ingin ada kipas di kelas. Ada kipas angin. Saling menghargai. Apalagi ini, siswa tidak ribut ketika jam pelajaran. Ini mungkin masuk ya, hening. Saya mau berpakaian rapi, saya mau kelas bersih. Berpakaian rapi, kelas bersih sudah ada. Kemudian apa ini? Siswa tidak ribut ketika jam pelajaran. Sudah ada. Apa ini? Saya mau kelas bersih, saya ingin teman yang baik. Berarti saling menghargai ya. Satu, saya ingin kelas ini selalu bersih. Saya ingin teman-teman bersikap sopan pada guru. Bersikap sopan pada guru. Apalagi ini, saya ingin saat belajar suasana hening. Saya tidak ingin kelas kotor, berarti harus bersih. Saya tidak ingin teman-teman berkata kasar. Tidak berkata. Saya ingin teman-teman berkata kasar. Maksudnya tidak mungkin ya. Tidak berkata kasar. Kemudian apa lagi? Saya ingin kelas hening, sudah. Tertib 5E sudah. Saya mau teman saya selalu rapi, berarti berpakaian rapi sudah. Menginginkan suasana kelas nyaman dan bersih. Bersih dan nyaman. Apalagi ini, saya ingin mempunyai kelas yang rapi, bersih. Saya ingin teman-teman sopan kepada guru sudah. Ingin kelas dengan keadaan bersih, ingin siswa-siswi berpakaian rapi, betul. Sopan santun 5S. Saya ingin kelas ada AC-nya. Ini saja ini AC. Gak apa-apa keinginannya ya. Saya mau kelas bersih dan saat belajar nyaman, betul. Kelas hening, saya mau kelas bersih. Saya mau kelas yang bersih dan saya mau semua murid wajib mendengarkan guru. Sudah belum mendengarkan guru? Bersikap sopan pada guru? Belum. Mendengarkan guru, saya mau bersih, tertib, sopan, santun, tidak ribut. Kelas saya bersih dan tidak ribut. Saya mau di kelas ada kipas, sudah. Selalu rapi, sudah. Bersih dan mempunyai kipas, sudah. Kelas yang ada kipasnya, gurunya asik. Gurunya asik. Gak apa-apa. Saya mau kelas dalam keadaan bersih, sudah.
kelas yang nyaman dan bersih? Mau kelas dalam keadaan bersih? Pengen kelas ini ada kipas anginnya dan saya pengen jam kos terus. Kemudian yang merah kita baca satu persatu. Saya tidak ingin ada hewan di kelas. Nah, bagus. Tidak ingin ada hewan. Kemudian tidak ingin teman-teman tidak menghargai. Tidak menghargai sesama teman mungkin ya. Apalagi ini tidak ingin murid-murid pada bolos. Tidak bolos sekolah. Tidak mau di kelas ini berkata kasar dan tidak rapi. Tadi sudah di sini ya, rapi, kata kasar. Tidak ingin teman di kelas berisik, berarti harus hening. Tuh, saya tidak ingin ada bullying, pembulian. Apa yang bullying teh? Kalau bahasa Indonesianya itu namanya perundungan. Tidak ada perundungan atau bully. Saya tidak ingin ada siswa ribut. Saya tidak ingin ada yang makan di kelas katanya. Berarti kalau minum boleh ya? Makan di kelas. Saya tidak ingin teman keluar tanpa izin. Keluar atau masuk harus izin. Apalagi ini, tidak ingin anak-anak keluar pas jam pelajaran dimulai. Oh, harus tertib berarti ya. Tertib saat pelajaran. Kemudian saya tidak ingin kelas dengan keadaan ribut. Saya tidak ingin siswa-siswi berkata kasar. Sudah. Saya tidak ingin belajar dengan keadaan kotor, berarti harus bersih. Tuh. Saya ingin tidak berbicara kasar, tidak boleh membawa hewan peliharaan, tidak berkata kasar, tidak jorok. Untuk teman-teman, teman saya tidak berkata kasar, mengejek. Betul. Tidak mengejek nama orang tua. Tidak ingin teman-teman tidak memiliki sopan santun. Berarti sudah tadi ya, harus sopan dan santun. Tidak ingin adanya perbedaan derajat. Betul sekali ini. Tidak membeda-bedakan status. Tidak mau perbuatan bully, sudah. Pembulian tidak boleh ada dikeluarkan. Tidak boleh, baju boleh, harus jangan dikeluarkan. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Kalau sepakati saja minum, boleh nggak minum? Boleh. Makan? Boleh. Nah, berarti kalau minum boleh, makan tidak boleh ya. Tidak makan di kelas, tidak minum di kelas. Saya tidak ingin teman-teman berkata kasar. Sudah semuanya. Saya tidak ingin teman berkata kasar, tidak ingin berkata tidak bersih, tidak bersih, tidak ingin harus berpakaian rapi, membuang sampah pada tempatnya, ini betul, selalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.
Apalagi ini berdoa juga, tidak berbicara kotor. Teman-teman saya berkata kasar, berpakaian lengkap dan rapi. Sudah ada berpakaian rapi dan lengkap. Sopan santun 5S, tidak ingin ada yang berisik pada saat jam pelajaran. Terakhir ini, nah teman-teman keluar saat guru tidak ada. Tuh. Ini ya satu lagi. Saya tidak ingin ada yang nyuri pulpen. Nah betul. Jangan ada pencurian pulpen. Baik, dari kesemuanya ini adalah poin-poin yang kalian inginkan lakukan di kelas dan kalian yang tidak ingin dilakukan di kelas. Baik, yang pertama kita simpulkan saja ada jadi beberapa poin. Satu, ini walaupun yang terakhir tidak apa-apa, Bapak mau jadikan jadi poin pertama. Nomor 1 adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nomor 2 yang paling banyak itu, yang paling penting tadi ialah membudayakan 5S. Apa saja 5S teh? Sopan, Budayakan 5S. Senyum, sopan, sapa, senyum, sapa, sopan, salam dulu, sopan dan santun. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira yang ketiga dari yang anak ini? Ini ada yang sopan pada guru, tidak berkata kasar, mendengarkan guru. Ya, tidak ada oleh pembulian. Dengarkan dan pahami pembelajaran yang diberikan. Dengarkan dan pahami pelajaran. Nomor 4-nya adalah kebersihan. Tidak ingin ada yang kotor, ingin selalu bersih. Berarti kebersihan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Bapak Guru, Ibu Guru, atau tanggung jawab kalian? Tanggung jawab semuanya, ya. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Nomor 5-nya masih di sini aja. Nomor 5-nya adalah meminta izin ketika ingin masuk atau keluar. Izin masuk atau keluar. Nomor 6, lengkap di mana di sini nomor 6? Tidak ada pembulian dan mengejek nama orang tua. Sepakat ya? Sepakat, jangan ada. Tidak ada pembulian dan mengejek orang tua. Terakhir nomor 7, berpakaian lengkap dan rapi. Oke. Karena ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat,
Kalian semuanya sepakat gak tentang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7? Sepakat? Sepakat gak? Atas ini sepakat. Karena sepakat, berarti sebentar lagi Bapak akan ketikkan ini ke dalam sebuah kertas untuk ditempel di sini. Nanti kalian semuanya menandatangani ya, membuat tanda tangan di dalam kertas yang sudah disepakati bersama tadi. Oke, Bapak minta izin dulu sebentar, mau mengetik ini dan mencetaknya di printer di kantor. Oke. Boleh? Boleh. Tidak ribut di kelas. A few moments later. Baik, teman anak-anak, ini adalah beberapa poin yang sudah kalian buat tadi, yang sudah sepakati. Sama Bapak sudah dibuatkan menjadi, dirangkum lagi menjadi 6. Karena ternyata tadi antara kerapihan dan kebersihan itu bisa digabungkan jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati yang akan dijalankan pada saat jam pelajaran, terutama jam pelajaran bahasa Indonesia yang digurui oleh Pak Yanto. Silahkan Bapak minta bergantian kalian ke sini untuk menandatangani keyakinan kelas ini, kemudian di buku tanda tangan. Dimulai dari Bapak dulu ya. Nanti kalian Bapak panggil satu orang satu ke sini membawa pulpen untuk menandatangan. Bapak juga mau menandatangan di sini dulu. Silakan. Mulai dari Leon, sini Leon. Leon berdua. Berdua. Silakan Leon, tanda tangan ini di sini, di bagian bawah. Ya, silakan. Ya. Setelah Leon siapa? Berdua. Selanjutnya nanti Yusuf berdua. Bawa pulpen yang sini. Silakan tanda tangan. Ayo. Disusul dua temannya dari belakang. Bawa pulpen. Boleh. Ya pojok. Lagi. Berdua. Udah. Dua orang. Di tanda tangan di tempat yang kosong saja. Di tempat yang kosong, ya masih kosong. Sok di mana saja. Boleh. Sebelah sini, kosong. Sekarang perempuan, nih silakan. Nanti bergantian. Silakan tanda tangan di tempat yang kosong, di mana saja. Kosong. Silakan. Dari tempat yang kosong tanda tangan. Bagus tanda tangannya. Oke, dan teman-teman saya susul sini.
mana saja yang tempatnya kosong sini. Oke, sini guys, duduk guys. Di mana saja di sini boleh. Di sini boleh. Yang paling belakang sini. Ya, baiklah, silakan duduk lagi dengan tenang. Anak-anakku sekalian, inilah hasil pekerjaan kita hari ini, yaitu menyusun keyakinan kelas di kelas 7B ini ketika pelajaran bahasa Indonesia. Bapak harapkan keyakinan kelas ini selalu kalian terapkan, bukan hanya pas pelajaran Bapak saja, tetapi setiap saat, setiap kalian belajar, baik pelajaran Pak Yanto, baik pelajaran Bu Indri, dan ibu guru-guru yang lain sebagainya, kalian biasakan saja gunakan keyakinan kelas ini. Demi apa? Demi kenyamanan belajar kita semua. Paham ya? Paham. Baik, sebagai penutup, semuanya menghadap ke sini sebagai penutup. Bagaimana perasaan kalian setelah berhasil membuat sebuah keyakinan kelas bersama-sama? Seru, senang, bahagia. Tetapi ada konsekuensinya apa? Kalian harus senantiasa mentaati keyakinan kelas ini. Karena sekali lagi ini adalah keyakinan kelas. Bukan Bapak yang buat, bukan Bu Indri yang buat, bukan Bapak Kepala Sekolah yang buat, tapi kalian sendiri secara bersama-sama yang meyakini bahwa kita harus berbuat sesuatu di kelas. Ini adalah hasilnya, sudah ditandatangani, berarti harus dijalankan. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan mencoba begini, sebelum pelajaran selanjutnya Bapak lihat akan evaluasi nanti sebulan yang akan datang, apakah keyakinan kelas ini perlu diganti, perlu diperbaiki atau tidak. Kalau misalkan masih bisa dilanjutkan, mari kita lanjutkan. Kalau ternyata Pak harus ada yang diperbaiki Pak, ada poin-poin yang ditambah, ada poin-poin yang dihilangkan, baik, nanti sebulan yang akan datang akan kita lakukan. Oke, terima kasih ya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini dalam membuat keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak mau kasih aplaus untuk kita semua. Mari kita bertepuk tangan atas hasil karya kita yang baik. Baik, kemudian untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa lagi bersama-sama sesuai dengan keyakinan kelas tadi, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.